Selamat sore Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan di persekutuan doa pemuritan, pembimbing dan pengurus Nitaskana. Mari kita berdoa untuk terima firman Tuhan. Tuhan, kami mau bersama menerima firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami terus memiliki komitmen di dalam pemuritan di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami rindu pertolongan-Mu, pertolongan Roh Kudus atas hidup kami, supaya kami terus mengerti apa yang mesti kami hidupi di dalam komitmen kami memuridkan setiap orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka surat Filemon. Surat Rasul Paulus kepada Filemon yang hanya satu pasal, kita akan membaca 4 ayat yang ada di dalam pasal ini. Filemon pasal 1 ayat 1 dilanjutkan ayat 8 sampai ayat 10. Begini firman Tuhan. Ayat 1. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Ayat 8. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan tema seperti yang dimintakan kepada saya, yaitu pemuritan di masa pandemi. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya kepada Filemon, dan saya melihat surat Rasul Paulus kepada Filemon adalah surat pemuritan yang sangat baik. Rasul Paulus menulis surat kepada Filemon bersamaan dengan dia menulis surat kepada jemaat Kolose, dan surat ini dikirimkan secara bersamaan. Filemon adalah seorang pengurus jemaat di kota Kolose. Rumah Filemonlah yang dipakai menjadi tempat persekutuan dan ibadah jemaat Kolose. Filemon adalah seorang pengusaha yang berhasil dan punya banyak budak. Salah satu budak yang kemudian dibicarakan di dalam surat Rasul Paulus ini adalah Onesimus, seorang budak yang sempat melarikan harta dari Filemon dan kemudian dimasukkan di dalam penjara, dan ketika di dalam penjara berjumpa dengan Rasul Paulus. Lalu dimuridkanlah Onesimus ini oleh Rasul Paulus, dan setelah dimuridkan, Rasul Paulus meminta Filemon untuk kembali menerima Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Surat yang sangat luar biasa. Yang menarik Bapak Ibu untuk kita renungkan dalam surat Paulus kepada Filemon, yang pertama adalah komitmen Rasul Paulus di dalam pemuritan. Paulus menulis surat Filemon ketika berada di kota Roma, sedangkan Filemon ada di Kolose. Kolose itu ada di Asia Kecil. Paulus sedang ada di dalam penjara di kota Roma. Kita bisa melihat bagaimana komitmen Paulus dalam pemuritan, dan itu tidak hanya kepada Filemon, tetapi juga kepada jemaat-jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus di tengah jarak yang sangat jauh, di tengah kesusahan yang berat. Rasul Paulus punya komitmen di dalam pemuritan ini. Dan Rasul Paulus punya cara di dalam memuridkan melalui tulisan-tulisannya. Paulus punya komitmen, dan itulah yang membuat Rasul Paulus kemudian menulis banyak surat di dalam Perjanjian Baru. Ini sebuah nilai yang menarik dalam hidup pelayanan Rasul Paulus. Dalam sisi komitmennya memuridkan banyak orang. Dia menulis surat.
Paulus hidup di zaman di mana teknologi belum terlalu maju, sehingga surat menjadi cara Rasul Paulus untuk tetap memuridkan orang-orang yang pernah diajar dan dikenalkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini sebuah hal yang menarik. Kita bisa belajar di tengah-tengah pemuritan di masa pandemi ini. Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk belajar bahwa sesungguhnya yang menjadi persoalan bukanlah jarak. Yang menjadi persoalan bukanlah distancing. Tetapi yang menjadi hal penting justru adalah komitmen. Bagaimana Bapak, Ibu, dan saya menghidupi pemuritan itu, hal utamanya ada pada komitmen. Hal yang kedua yang menarik yang dikatakan Rasul Paulus dan ditunjukkan kepada Filemon di dalam pemuritan selain komitmen, yang kedua adalah relasi yang mendalam. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Rasul Paulus menyapa Filemon di pembuka suratnya. Ini sebuah sapaan yang berbeda dengan surat-surat yang lain. Kalau Bapak Ibu membaca misalnya sapaan Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 1 itu menjadi pembuka Rasul Paulus mengatakan tentang akulah Rasul Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus juga begitu. Dalam surat Galatia juga begitu. Rasul Paulus mengatakan tentang dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Tetapi suratnya kepada Filemon, surat itu mengatakan dirinya sebagai seorang hukuman karena Kristus Yesus. Rasul Paulus di satu sisi mau menunjukkan komitmennya. Ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada Filemon, situasi Paulus adalah situasi yang tidak mudah. Dia seorang yang dipenjarakan karena Yesus Kristus. Dia menulis surat itu untuk mengatakan komitmennya kepada Kristus itu sekaligus menjadi komitmennya di dalam memuridkan orang seperti Filemon. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang dipakai Rasul Paulus di dalam pembuka suratnya kepada Filemon, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa jarak yang jauh antara aku dan kamu di kota Kolose bukan persoalan. Karena penjara pun itu bukan persoalan bagiku ketika aku harus berkomitmen di dalam hidup imanku kepada Kristus. Aku yang sekarang ini dipenjara karena Kristus, aku dipenjara karena komitmenku bukan karena kesalahanku, tetapi karena komitmenku kepada Kristus. Demikian komitmen yang sama, sehingga aku menuliskan surat ini kepadamu, kepada engkau, kepada Filemon. Ini hal yang menarik untuk kita renungkan. Hal yang kedua adalah sisi yang kita lihat selain komitmen, hal yang kedua adalah relasi yang mendalam. Rasul Paulus membuka dirinya apa adanya. Dia tahu dia seorang yang dipenjara karena Kristus, dan itu tidak kemudian merendahkan Rasul Paulus untuk mengatakannya kepada Filemon. Dia mengatakan kepada Filemon sebagai seorang yang dipenjarakan karena Kristus. Dia berbagi hidup karena relasi yang mendalam. Siapa orang yang bisa berbagi hidup sedemikian rupa kalau dia tidak memiliki relasi yang mendalam? Itulah yang dimiliki Rasul Paulus di dalam hidupnya dengan Filemon. Ketika dia meminta Filemon menerima Onesimus, seorang yang dimuridkan oleh Rasul Paulus di dalam penjara, seorang budak yang melarikan harta milik Filemon, yang kemudian dimasukkan dalam penjara, sudah dimuridkan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ingin Filemon menerima kembali Onesimus bukan sebagai budak, tetapi sebagai rekan sekerja. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa pemuritan yang dilakukan Rasul Paulus menunjukkan dua hal. Pemuritan itu persoalan komitmen, bukan persoalan yang lain. Jarak, social distancing, pandemi bukanlah persoalan. Ketika kita punya komitmen, maka kita akan selalu punya cara untuk terus menghidupi pemuritan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan
Mungkin kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bagian dalam pemuritan. Misalnya saat teduh bersama, mendiskusikan bahan saat teduh bersama, dan kita masing-masing punya bahan saat teduh yang sama. Kita bisa membangun percakapan dalam kelompok kita dengan bahan saat teduh itu. Dan itu sebuah hal yang penting. Semua kembali kepada komitmen. Yang kedua, relasi. Orang seringkali tidak menghidupi pemuritannya karena relasinya tidak mendalam. Relasinya hanya sebatas tugas, hanya sebagai sebuah tanggung jawab sesaat. Tetapi relasi yang mendalam itu menjadi dasar dari pemuritan yang penting. Lihatlah Rasul Paulus. Dia mengatakan kepada Filemon di ayat 8, "Aku bebas, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu. Tetapi aku tidak akan memerintah kepadamu, tetapi aku akan meminta kepadamu. Karena aku tahu kasihmu, maka aku akan memintanya kepadamu." Lihat, Rasul Paulus menghidupi sebuah hal yang menarik di dalam relasinya yang mendalam dengan Filemon, supaya Filemon kembali menerima Onesimus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, pemuritan menjadi sebuah hal yang harus tetap kita kerjakan dalam situasi apapun. Dan itu kembali pada persoalan komitmen serta persoalan relasi yang mendalam yang kita bangun. Ada sebuah catatan sejarah yang merupakan dokumen milik Diognetus, penasehat Kaisar Aurelius di tahun 150. Dokumen milik Diognetus, penasihat Kaisar Aurelius, mengatakan demikian tentang kehidupan dan komitmen iman orang Kristen. Orang Kristen tidak berbeda dari kita dalam hal tempat tinggal, bahasa atau adat istiadat. Yang berbeda adalah perilaku mereka yang mengagumkan. Mereka menjalankan semua tanggung jawab sebagai warga negara, namun mereka dianggap sebagai orang asing dan ditimpakan berbagai kesulitan kepada mereka. Mereka mengasihi semua orang, namun mereka dianiaya. Mereka dimaki, namun mereka memberkati. Mereka diejek, namun mereka bersikap hormat. Mereka dilemparkan kepada binatang buas agar menyangkal Tuhannya. Tetapi itu tidak berhasil. Semakin mereka dipunahkan, mereka semakin banyak. Itulah kehidupan kekristenan, komitmen kekristenan yang dicatat di dalam sebuah dokumen sejarah milik Diognetus, seorang penasihat Kaisar Aurelius. Kehidupan kekristenan, pemuritan, adalah sebuah komitmen dan relasi yang mendalam di dalam hidup ini. Teruslah memuridkan, teruslah hidup di dalam pemuritan, dalam komitmen dan relasi yang mendalam. Tuhan memberkati. Amin.